mujtaba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal awliya ussalihin thumma khulafa ar-rasyidin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsatu wal ishruna. Wal maqalatu utawi pengendikan utawi pengucap maqalah as-tsalitsatu wal ishruna kang nomor 23. Iku an Hatimil Asammi, iku den riwayataken atau den ceritaken saking Imam Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu. Wa huwa utawi Imam Hatim Al-Asam iku Abu Abdurrahman iku Kiai Abu Abdurrahman Hatimu benu Alwana, rupane Kiai Hatim bin Alwan. Wa yuqalu lan den ucapaken apa Hatimu benu Yusufa sapa Imam Hatim bin Yusuf. Wa huwa utawi Imam Hatim Al-Asam iku min akabiri masyayikhi Khurasan, iku tetep setengah saking pira-pira wong gedene pira-pira guru tanah Khurasan. Wa kana lan ana sapa Imam Hatim Al-Asam tilmidza Syaqiqin, iku santrine Imam Syaqiq. Ruya dan ceritakan apa annahu satuhune kelakuan ja'at teka sapa imro'atun wong wadon fasa'alat nuli takon sapa se imro'ah Hatiman ing Imam Hatim an mas'alatin saking masalah atau saking siji masalah. Fatafaqa mongko nyocoki apa anahu satune kelakuan kharaja metu minha saking wadon mang fil tilkal halati ing dalem mengkono rupane tingkah sing metu apa sautun swara. Kalau dikasarkan kentut lah. Fakhajalat mongko wirang sapa si wadon. Faqala mongko dawuh sapa si Hatimun Imam Hatim Al-Asam ing dawuh irfa'i banterno sira wadon, irfa'i banterno sira wadon sautaki ing swara sira wadon. Fa'ara mongko meruhaken sapa si Imam Hatim Al-Asam
min nafsihi saking awak dhewe ne Imam Hatim Al-Asham yen annahu satuhune Hatim Al-Asham iku asammu iku budek atau iku tuli fasarat mongko bunga sapa almar'atu sapa wong wadon bitilka bidzalika kelan mengkono-mengkono annahu asom wa qalat lan ngendika atau wa qalat lan ngucap sapa si imro'ah annahu yen satuhuni Imam Hatim iku lam yasma iku ora mireng sapa Imam Hatim Al-Asham as-sauta ing swarane entut mang faghalaba mongko ngelindih alaihi ing atase Imam Hatim Al-Asham apa ismus somami apa aran somam aran tuli makalah yang nomor 23 ini diceritakan oleh Imam Hatim Al-Asham radhiyallahu anhu. Beliau itu wahwa Abu Abdurrahman. Beliau itu abahnya Kiai Abdurrahman yaitu Hatimu bin Alwan. Beliau adalah Imam Hatim bin Kiai Alwan. Wa yuqalu Hatimu bin Yusuf. Ada yang mengatakan bahwa Imam Hatim itu adalah dikatakan Imam Hatim bin Yusuf. Wa huwa min akabiri masyayikhi Khurasan. Beliau adalah salah satu dari pembesar-pembesar para masyayikh di Khurasan. Wa kana tilmidha Saqiqin. Dan beliau adalah juga salah seorang dari murid dan santrinya Imam Syaqiq Al-Balkhi. Diceritakan kenapa Imam Hatim itu kemudian dijuluki atau disebut-sebut Al-Asham. Padahal Asham itu artinya apa? Tuli. Kok ada menjadi sebutan apa sebenarnya? Imam Hatim Al-Asham. Asham itu artinya yang tuli. Kok ada seorang wali Allah diberi gelar Al-Asham yang tuli? Kok tidak yang baik menurut kita? Ternyata karena ada suatu kejadian annahu ja'at imra'atun, datang seorang perempuan fasa'alat Hatiman an mas'alatin. Perempuan itu datang kepada Imam Al-Hatim untuk menanyakan sesuatu yang terkait dengan kewanitaan atau terkait dengan apa-apa yang ia perlukan dari suatu permasalahan hukum umpamanya. Fattafaqu annahu kharaja minha fi tilkal halati sautun. Ternyata bertepatan dengan apa yang perempuan itu sampaikan kepada Imam Hatim Al-Asham, kok keluar suara atau mohon maaf, kok ngentut lah, begitu maksudnya. Lah orang perempuan cantik kok ngentut di depan imam, di depan seorang alim, tentu malu. Ayo kalau tidak percaya, jangankan perempuan cantik, laki-laki sama laki-laki aja kalian ngadep di depan kiai, di depan ulama, di depan siapapun kok ngentut. Ya kan?
ini pasti merasa malu dirinya. Ini apalagi seorang perempuan. Seorang perempuan ketika mengajukan suatu permasalahan hukum kepada Imam Hatim, kok tahu-tahu mungkin dari tak terbendungnya, ya kan, yang sakit perut, ya kan, sehingga terpaksa harus keluar juga sambil nanya, tut, ya kan, Kiai Hatim Al-Asom, saya ini ingin bertanya sesuatu kepada engkau. Tut, coba. Pasti malu dong, apalagi seorang wanita cantik, belum punya suami, pikirannya jelas kacau. Karena khawatir dengan itu menjadi aib seorang perempuan itu sehingga tidak laku nanti gitu. Karena sering ngentut, ya kan. Siapa mau kawin dengan orang yang dididik ngentut? Dibawa kondangan nanti tut, ya kan. Nanti makan dengan suaminya tut, ya kan. Yang terbayang seperti itu. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Memang kadang-kadang ketika mungkin terlalu kenyang atau makan makanan yang gampang keluar kentut itu ya bisa seperti itu. Seperti banyak makan apa coba? Ketela, ya kan? Tela apa itu? Bukan puhungnya, apa itu? Telah kata orang Madura. Apa itu? Bahasa Indonesianya apa itu? Ketela ya. Itu kalau terlalu banyak biasanya perut ini bikin kembung, ya kan. Jika ada kesempatan ya meletus juga di bawah, tut gitu ya. Lah ini perempuan ini begini gitu, di depan Imam Hatim Al-Asom. Coba. Sambil menanyakan sesuatu atau berdialek dengan beliau, ternyata kok keluar kentut tut gitu. Tentunya fakhojalat. Dia merasa malu yang luar biasa dan pucatlah atau mungkin mukanya ya beda dengan ketika sebelum dia keluar kentut itu. Malulah pokoknya. Hebatnya Imam Hatim Al-Asom menanggapi atau menghadapi orang yang keadaan seperti itu beda dengan kita. Kalau kita mungkin ketika ada orang seperti itu, malah dibuat kesempatan. Bagaimana sikap Hatim Al-Asom? Faqala Hatimun irfa'i sautaki. Duk. Perempuan, wanita, mbak. Coba keraskan suaranya. Jadi tadi padahal sudah keras, tapi Imam Hatim Al-Asom minta lebih dikeraskan. Tujuannya tidak ada lain, fa'ara min nafsi annahu asammu. Imam Hatim Al-Asom menampakkan dari dirinya itu seolah-olah orang tuli. Karena menampakkan seperti itu, maka perempuan itu senang. Hatinya tenang. Fasaratil mar'atu, maka sarat itu ya bunga itu, senang itu. Surur, bunga. Fasarat al mar'atu, maka perempuan itu senang. Ketika Imam Hatim Al-Asom suruh mengeraskan suaranya pada perempuan itu, dikira Imam Hatim Al-Asom adalah orang yang tuli. Mengira apa yang tadi terjadi yaitu keluar suara kentut itu tidak terdengar oleh Imam Hatim Al-Asom. Wa qalat annahu lam yasma'i sauta, dan perempuan itu juga mengatakan bahwa ternyata Imam Hatim Al-Asom itu orang yang tuli. Tidak mendengar suara kentut tadi. Lah, mulai itulah faghalaba alaihi ismul asom.
Maka mulai itulah terkenal Imam Hatim itu dengan sebutan seorang imam yang tuli, karena pura-pura tuli. Lah ini hebatnya kawan. Jadi ulama terdahulu, bahkan dalam sebuah keterangan yang lain, Imam Hatim Al-A'sam ini diangkat derajatnya sampai pada tingkat kesempurnaan dalam kewaliannya, karena pandainya menutupi aib orang lain. Nah ini. Lah zaman sekarang ini sulit kawan. Zaman sekarang justru banyak orang itu membuka aib orang lain. Lah ini, tolong kalian perhatikan ini. Kenapa Imam Hatim Al-A'sam diangkat oleh Allah pada derajat tinggi yang paling sempurna dalam grade kewaliannya? Kenapa? Karena yang pertama, beliau ibadahnya mantap. Hebat ibadahnya. Secara hubungan vertikal kepada Allah. Secara hablum minan nas, secara horizontal, beliau ini pandai menjaga hubungan yang baik dengan sesamanya. Bahkan suatu ketika ada perempuan datang, seorang perempuan datang yang cantik, kemudian ngentut di depan beliau ketika mengajukan suatu permasalahan, beliau pura-pura tuli. Lah, inilah yang kemudian perempuan yang asalnya begitu ngentut di depan Imam Hatim Al-A'sam itu merasa malu, pucat pasi, dan takut segala macam. Pemikirannya yang tidak karuan sehingga kacau betul. Dengan Imam Hatim Al-A'sam mengatakan kepada perempuan itu, coba mbak dikeraskan suaranya. Sudah keras, dikeraskan lagi mbak, keraskan. Seolah-olah menggambarkan Imam Hatim Al-A'sam itu orang yang tuli. Setelah demikian, fasarotil mar'atu, perempuan itu merasa senang. Hatinya bahwa apa yang terjadi tadi dia ngentut itulah. Beranggapan Imam Hatim Al-A'sam tidak mendengar. Artinya apa? Secara habluminan nas, Imam Hatim Al-A'sam ini pandai menjaga perasaan orang lain. Tidak membuka aib orang lain. Lah, yang naif betul sekarang ini kawan, kalau kita lihat di media-media masa sekarang, banyak orang ini yang sering membuka aib orang lain. Padahal nggak jelas. Padahal nggak jelas itu. Hanya perkiraan dan tidak, tidak tahu dengan mata kepalanya sendiri. Nah ini bahayanya. Orang yang demikian akan Allah hukum nanti di akhirat. Karena termasuk su'udzon. Ya kan? Berpraduga yang jelek. Makanya di Al-Quran dikatakan inna ba'dadh-dhanni ismun. Bahwa sebagian dari dzon atau berprasangka yang tidak baik kepada orang lain itu dosa. Di kitab taklim juga dikatakan ya, itu bagaimana? Idza sa'a fi'lul mar'i sa'ad dzununuhu. Idza sa'at fi'lul mar'i sa'ad dzununuhu. Jika orang itu jelek, maka prasangkanya juga jelek. Artinya apa? Idza sa'a fi'lul mar'i, jika kelakuan seseorang itu jelek, maka dia sukanya berprasangka jelek kepada orang lain. Artinya bagaimana? Orang yang sering berprasangka jelek pada orang lain berarti dia adalah sa'a fi'lul mar'i, jelek pekerjaannya. Paham? Orang yang baik pekerjaannya tidak mungkin berprasangka jelek kepada orang lain. Paham itu? Idza sa'a fi'lul mar'i, ketika jelek pekerjaan seseorang,
saat dununuhu, maka jelek pula prasangkanya kepada orang lain. Paham? Inilah yang terjadi. Intinya nggak ada ceritanya orang baik itu berprasangka jelek kepada orang lain. Ini juga jadi muhasabah, introspeksi bagi kita. Kalau kita menyangka jelek kepada orang lain, berarti kita jelek pekerjaan apa yang kita lakukan itu. Artinya, kalau kita gampang menyangka atau mengira orang lain itu berperilaku jelek, ini perlu kita koreksi. Ada apa di batin kita? Ada apa pada anggota kita? Ada apa pada diri kita? Berarti selama ini kita melakukan perkara jelek. Karena tidak mungkin orang yang baik itu berprasangka jelek. Dan sudah biasa kalau orang jelek pasti berprasangka jelek kepada orang lain. Sudah ada kaedahnya itu. Al-Quran tegas kok. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu ada yang dosa. Yang baik adalah husnudzon kepada orang lain berprasangka baik. Paham ya? Lah, Imam Hatim Al-Asham ini, ya kan, oleh Allah diangkat derajatnya pada puncak kemuliaan, kesempurnaan dalam wali Allah, menjadi kekasih Allah karena pandai menjaga perasaan orang lain, tidak gampang membuka aib orang lain, tidak berprasangka jelek kepada orang lain. Ini camkan baik-baik. Karena idza sa'a fi'lul mar'i, ketika jelek pekerjaan seseorang itu, maka jelek pula prasangkanya kepada orang lain. Selanjutnya apa yang dikatakan atau makalah yang dikatakan oleh Imam Hatim Al-Asham, mamin sobahin, ora ono utawi isu, illa wa yaqulu syaitanu, illa angin wa yaqulu ngucap sapa asyaitanu setan, li maring ingsun, ma takulu, ma ing opo takulu mangan sapa sira, wa malan ing opo talbasu nganggo sapa sira, wa aina taskunu, lan ing dalem endi taskunu manggon omah sapa sira. Fa'akulu mongko jawab sapa si ingsun lahu maring setan, akulu mangan sapa si ingsun al mauta ing pati, ai aduku tegesi nyicipi sapa si ingsun marorotal mauti ing paiti mati, wa albasu lan nganggo sapa si ingsun al kafana ing kafan, ulesi mayit iku namanya kafan. Wa askunu lan manggon omah sapa si ingsun al kubro ing kubur, fayahrubu mongko melayu sapa si setan, ai asyaitonu tegese setan, bidammir ra'i kalan maca dhamma'ir ra'i, fayahrubu itu. Imam Hatim Al-Asham berkata, ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu li. Imam Hatim Al-Asham setiap pagi istiqomah datang seorang tamu tak diundang, namanya asyaitonu, setan. Jadi setiap pagi setan itu mengatakan dan menanyakan kepada Imam Hatim Al-Asham. Apa yang dikatakan? Ma ta'kulu, apa yang kau makan? Wa ma talbasu, apa yang kau
pakai. Wa aina taskunu, dan dan di mana engkau berdiam atau di mana engkau menempati tempat untuk engkau berteduh, atau di mana rumahmu. Fa'akulu, maka aku katakan kepada setan, akulul mauta ay adzuku mararatal maut. Hai setan, ketika aku makan, maka aku ingat betapa pahitnya suatu kematian. Ketika wa albasul kafan, ketika aku menggunakan pakaian, ketika aku mengenakan pakaian, maka aku ingat bahwa pada saatnya nanti akan yang dipakaikan atau yang akan dipakai bukanlah hanya pakaian yang bagus seperti ini, tetapi adalah kafan, kain putih yang akan dipakai dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika setan menanyakan, kamu tinggal di mana? Maka setiap aku masuk ke rumahku, aku ingat bahwa tidak selamanya aku diam di tempat rumah yang mewah ini, atau yang rumah sederhana sekalipun, tapi aku akan juga tinggal nantinya di suatu tempat yang hanya ukurannya terbatas, yaitu 1,5 meter atau 2 meter lah kali setengah meter, atau kurang atau bahkan lebih, yaitu di liang lahat, yakni kuburan. Setelah setan menanyakan itu kepada Imam Hatim Al-A'sam, yang pertama, apa yang kau makan? Maka aku jawab, aku ketika makan mengingat betapa pedihnya, betapa sakitnya, betapa pahitnya suatu kematian. Dan ketika setan menanyakan, apa yang kau pakai? Maka aku jawab setan itu dengan jawaban bahwa ketika aku mengenakan pakaian, yang teringat dalam pikiranku adalah satu saat akan tidak memakai pakaian ini dan akan memakai kain kafan. Dan yang ketiga, ketika setan menanyakan, di mana engkau tinggal? Maka aku jawab, tidak selamanya aku akan tinggal di rumah yang aku tempati sekarang ini, tapi pada saatnya akan sampai harus tinggal di kuburan. Mendengar jawaban itulah setan lari terbirit-birit, dalam arti setan tidak berani lagi menanyakan dan menggoda Imam Hatim Al-A'sam. Itulah yang setiap hari dan saben pagi setan menanyakan 3 hal kepada Imam Hatim Al-A'sam. Dan dengan jawaban yang begitu mantap dari Imam Hatim Al-A'sam, setan itu lari terbirit-birit, tidak lagi berani menanyakan apalagi menggoda Imam Hatim Al-A'sam. Demikian, mudah-mudahan manfaat barokah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faftihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa qarabatin lana fi dinina.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا واصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا وصح أجسادنا ونور قلوبنا وانفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة استعين بنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على